Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Pak Bimo pada pagi hari ini. Semoga semua anak-anak sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah. Ya, kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan mencari ilmu, insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik anak-anak yang Pak Bimo sayangi, untuk pelajaran IPA ini kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Setelah kemarin anak-anak sudah di materi yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian sudah ulangan dan juga sudah mengevaluasi. Untuk materi yang berikutnya yaitu ciri khusus tumbuhan dan hewan. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama anak-anak semuanya. Ya, bismillah, semoga nanti Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan. Mengapa tumbuhan atau hewan, makhluk hidup ini ada yang memiliki ciri-ciri khusus, ya, itu tujuannya untuk apa, ya. Nah, jadi tumbuhan ini memiliki ciri-ciri khusus atau kemampuan khusus ini tujuannya untuk mempertahankan hidup. Ini kata kuncinya pada ini, untuk mempertahankan hidup. Maka mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan hidup di sekitarnya agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, kata kuncinya ini mempertahankan hidup agar bisa survive. Nah, ini karena tumbuhan atau hewan tersebut harus bertahan hidup dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, hewan ataupun tumbuhan ini memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang khusus, kemampuan yang khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya. Apa sih ciri khusus? Ya, ini mungkin dari tadi di awal judulnya kok ciri khusus maksudnya apa? Ciri khusus ini maksudnya keistimewaan, gitu. Keistimewaan atau kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya. Jadi hanya dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang akan Pak Bimo memulai dari tumbuhan terlebih dahulu. Ini nanti anak-anak betul-betul perhatikan, karena nanti di akhir pelajaran Pak Bimo setelah menyampaikan materi ini akan Pak Bimo beri kuis, ya, seperti kemarin, kuis benar dan salah. Maka harus disimak betul materi pada pagi hari ini. Nah, Pak Bimo mulai dari ini tanaman. Ya, mungkin ada yang pernah melihat ini bentuknya mungkin ada yang kecil itu ya, berduri, ya, namanya kaktus. Ya. Ini yang akan kita pelajari pertama adalah tanaman kaktus. Kaktus ini punya keistimewaan. Nah, apa istimewanya? Mari kita pelajari, kita lihat bersama. Apa keistimewaan dari kaktus? Nah, ini. Apa yang membedakan kaktus dari tumbuhan lain? Yang pertama, kaktus ini mempunyai daun yang berbentuk duri. Ya, jadi duri-duri itu sebenarnya daunnya, tapi bentuknya seperti duri. Nah, tujuannya apa? Kok kaktus itu daunnya berbentuk duri kecil-kecil seperti itu? Tujuannya ini, kata kuncinya ada di sini, mengurangi penguapan. Jadi tumbuhan itu kan juga mengalami penguapan. Nah, kalau daunnya semakin lebar, maka penguapannya akan semakin cepat, semakin banyak. Air yang akan dikeluarkan akan semakin banyak. Nah, kaktus ini kenapa justru mengurangi penguapan? Ya karena tadi kaktus ini hidup di lingkungan yang basah atau kering. Ayo, kaktus di lingkungan yang di lingkungan yang
kering. Maka kaktus ini daunnya kecil-kecil agar penguapannya sedikit, ben irit air. Kalau irit air kan cadangan untuk minumannya masih mencukupi. Nah ini kalau tidak diirit-irit, wah tidak cukup ya toh. Maka kaktus ini daunnya berbentuk duri. Tujuannya ini mengurangi penguapan agar airnya itu tidak banyak yang menguap. Selain itu ini batang kaktus ini besar atau tebal. Ya, gunanya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Karena kaktus ini kan hidup di daerah yang airnya sedikit. Jadi begitu ada air, dapat air ya disimpan dulu di batangnya ini. Maka batang kaktus ini tebal dan berair. Ya, karena memang digunakan untuk menyimpan cadangan air. Nah ini. Akar kaktus panjang. Kenapa panjang? Ya agar bisa mencari air di tempat yang jauh. Karena memang kaktus ini hidupnya di tempat yang kering, di tempat yang jarang sekali ada airnya. Jadi mencarinya harus jauh. Maka akar kaktus ini panjang. Jadi itu ciri khususnya kaktus ya. Sekali lagi daunnya berbentuk duri, kemudian batangnya besar atau tebal untuk cadangan air, dan juga akarnya panjang untuk mencari air di tempat yang jauh. Ini yang pertama kaktus. Yang kedua, nah ini dia bagus ya, yaitu teratai. Nah, ini teratai hidupnya di mana kalau teratai? Iya, ini berkebalikan dengan si kaktus. Kalau teratai ini justru hidupnya di tempat yang banyak airnya, di tempat yang basah, kolam-kolam. Ini kan airnya sangat melimpah. Maka nanti cara menyesuaikan diri atau kemampuan yang dimiliki oleh kaktus dan teratai ini berbeda. Ya, nah, sekarang apa ciri khususnya teratai? Ini kita lihat, nih ya. Daunnya tipis dan lebar. Ini berkebalikan dengan kaktus tadi. Kalau kaktus daunnya kecil berbentuk duri, tapi kalau teratai justru lebar. Kenapa? Karena ini tujuannya ini untuk memperbesar penguapan. Karena teratai ini hidup di daerah yang airnya banyak, jadi airnya ini melimpah, maka penguapannya agar cepat dipercepat ya. Jadi ini daunnya lebar dan tipis agar menguapnya lebih cepat. Itu. Ini selain itu daun yang lebar ini juga membantu kaktus agar tetap terapung di air. Batang teratai berongga. Ini untuk jalan udara agar teratai juga bisa terapung di air, tidak tenggelam. Gitu. Ini ya, jadi yang perlu diperhatikan ini daunnya tipis dan lebar, kemudian batangnya berongga. Selain itu nih akar teratai panjang dan berada di dasar air untuk menahan, jadi agar teratai ini tidak terbawa oleh arus air. Nah kita lanjutkan. Ya, ini ada lagi tanaman yang sangat unik. Wah ini tanamannya unik sekali. Namanya apa ini coba yuk. Ini bentuknya seperti engsel, terus ada kayak duri-durinya. Terus yang ini bentuknya seperti kantong. Ayo namanya apa ini? Ada yang tahu? Ini tanaman tumbuhan pemakan serangga dan tanaman tetapi pemakan serangga. Ini kan hebat ini. Ya. Nih, maka tanaman ini dinamakan insektivora, pemakan serangga. Nah, kalau tanaman yang hidup di tempat yang basah seperti teratai tadi dinamakan dengan hidrofit. Terus yang hidup di tempat yang kering seperti kaktus dinamakan xerophyt. Nah, ini ada yang tumbuhan pemakan serangga. Nah, ini namanya. Ya, namanya Venus. Yang ini namanya Venus flytrap. Seperti engsel bentuknya. Nih. Terus yang ini namanya kantong semar. Nah, gampang dihafal ya. Kantong semar. Ini
serangga kalau terjebak masuk ke sini, nah sudah dia tidak bisa keluar. Jadi makanannya si tumbuhan ini, dua tumbuhan ini. Ciri khususnya apa dari tumbuhan ini? Coba kita lihat di sini. Ya, ini ciri khusus dari tanaman Venus dan juga kantong semar. Yang pertama ini hidup di daerah rawa yang miskin nitrogen. Maka kenapa mereka memakan serangga? Ya, mereka butuh zat ini nitrogen yang ada pada serangga. Di serangga mereka mangsa ini karena ini butuh zat nitrogen ini. Kemudian berwarna cerah, gitu. Warnanya cerah agar menarik. Nah, kalau sudah menarik, nanti serangga akan datang. Ketika serangga itu sudah datang, ya sudah, serangganya akan dimakan. Mempunyai cairan berupa nektar yang lengket. Lah ini yang bikin serangga kalau sudah masuk dia tidak bisa keluar lagi karena ini ada cairan yang lengket ini. Jadi serangga kalau sudah terjebak masuk di dalamnya nggak bisa keluar karena sudah ini terjebak lengketnya ini. Nih, tadi tumbuhan apa tadi namanya? Yang pertama Venus flytrap, yang kedua kantong semar. Ini pemakan serangga. Nah, ada lagi ini tanaman yang unik, ini tanaman yang langka di Indonesia. Ini ya, Rafflesia, bunga terbesar di dunia, bunga yang paling besar nomor 1 di dunia ini. Dan ini ada di Indonesia, asalnya dari Bengkulu. Nah, ini Rafflesia ini memiliki ciri khusus, ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini padahal rata-rata kalau yang namanya bunga itu kan baunya harum, tapi Rafflesia ini justru sebaliknya, dia mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian lalat. Kalau lalat karena lalat kan suka yang bau-bau nggak sedap, maka kalau sampah-sampah itu kan banyak lalat karena lalat suka. Nah, kalau lalat sudah tertarik pada baunya Rafflesia ini, maka lalat akan hinggap di bunga Rafflesia ini sehingga penyerbukannya bisa terbantu. Akan terjadi penyerbukan pada bunga Rafflesia. Ini ya ciri khususnya ini ya. Baunya tidak sedap, tidak enak. Nah, ini sehingga disukai oleh lalat. Ini beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Sebenarnya masih banyak sekali. Nanti anak-anak bisa membaca di buku pelajaran atau buku-buku yang lain, bisa juga browsing di internet atau mencari informasi-informasi yang lainnya tentang ciri khusus tumbuhan, karena ya banyak sekali tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Ini akan kita pelajari beberapa. Jadi anak-anak nanti harus memperkaya diri dengan banyak membaca, banyak mencari materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran ini. Ini ciri khusus tumbuhan ya. Jadi seperti itu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ciri khusus hewan. Nah, hewan ini juga banyak hewan-hewan yang memiliki kemampuan khusus ya. Sekali lagi ya, memang Allah itu sudah menciptakan makhluk hidup itu dengan segala kelebihannya gitu. Setiap makhluk hidup itu sudah dibekali dengan keistimewaan. Nah, ini kita berkewajiban untuk mempelajarinya agar kita semakin yakin bahwa Allah itu memang sangat berkuasa terhadap semua makhluknya. Nah, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Nih, sekarang ciri khusus pada hewan. Yang pertama, nah ini gambar kelelawar. Ini hewannya kecil tapi punya kemampuan yang hebat ini. Kelelawar. Kelelawar ini mempunyai kemampuan khusus. Dia itu bisa terbang malam hari tanpa menabrak pada kondisi gelapnya. Ini kan, dan kelelawar ini punya kemampuan khusus yang namanya ini ekolokasi. Ini yang sering nanti disebut kalau kelelawar itu punya kemampuan ekolokasi. Sekali lagi, ekolokasi.
Apa itu ekolokasi? Nah, seperti ini ekolokasi itu. Jadi ekolokasi ini kemampuan untuk menangkap mangsanya itu dengan pantulan bunyi. Jadi ini contohnya begini. Misalnya di sini ada target yang mau dimangsa. Walaupun si kelelawar ini tidak bisa melihat, tapi kelelawar ini bisa tahu persis di mana posisi makanan yang akan dimangsa. Dengan pantulan bunyi dia akan mengeluarkan bunyi. Dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi ini ketika mengenai ini targetnya ini, bunyinya akan memantul. Nah, dari pantulan inilah kelelawar itu bisa memperkirakan posisi persis di mana letak hewan yang akan dimangsa atau letak musuhnya ini. Ini namanya kemampuan ekolokasi. Jadi kemampuan mengetahui posisi mangsanya dengan pantulan bunyi. Itu namanya ekolokasi. Kemudian hewan yang kedua yaitu ini bunglon. Nah, ini bunglon. Mungkin anak-anak sekarang sudah jarang ya melihat bunglon. Kalau dulu zaman Pak Bimo kecil di desa-desa itu masih banyak bunglon itu berkeliaran. Di pohon-pohon itu banyak ditemui bunglon. Nah, bunglon ini kok seperti Pak ya, cicak ya kadal. Oh, beda, ini lebih besar bunglon. Ciri khususnya ini yang pertama adalah lidahnya panjang dan lengket. Gunanya apa? Untuk menangkap mangsanya. Jadi panjang itu lidahnya, kalau dijulurkan itu bisa panjang, dan gerakan lidahnya ini sangat cepat sekali. Gerakan lidah dari bunglon ini sangat cepat. Ini luar biasa cepatnya. Gitu. Nah, selain lidahnya panjang dan lengket, bunglon juga punya kemampuan khusus yang namanya ini mimikri. Ini yang sering nanti keluar di ujian-ujian ini juga. Mimikri. Apa itu mimikri? Yaitu kemampuan mengubah warna kulit seperti lingkungan di sekitarnya. Oh, seperti kalian nih. Ini kan kayu, warnanya seperti ini, maka bunglon juga warna kulitnya akan berubah seperti kayu ini. Kalau dia nanti berada di dedaunan misalnya yang warnanya hijau, maka bunglonnya akan berubah menjadi hijau. Dia berada di tanah yang warnanya hitam, kulitnya akan berubah jadi hitam. Tujuannya apa? Untuk mengelabui pemangsa. Jadi kalau ada musuhnya, ada yang mau memangsa bunglon, dia nggak tahu. Oh, ternyata ada bunglon di situ, kelihatan. Ini mengelabui pemangsa. Kemudian hewan yang ketiga yaitu ini unta. Ini hewan yang istimewa juga ini. Ini hewan dari kecil sudah ada hidup di Arab tapi nggak bisa bahasa Arab tuh ya, ini hewan ini. Unta, unta. Hidupnya di padang pasir yang sangat gersang dan juga kering. Jarang air, jarang tumbuhan, Ini dari padang pasir yang gersang dan kering. Nah, ini unta, Apa ciri khususnya unta? Nah, ini perlu anak-anak perhatikan betul ini. Unta ini juga memiliki ciri khusus, kemampuan yang istimewa. Yang pertama punuk. Punuk itu ini loh, yang di atasnya ini loh, punuk ini. Nah, ini punuk ini bukan sembarangan ini, Punuk ini bukan sekedar untuk hiasan. Nah, ini bukan untuk hiasan, ini bukan. Tapi punuk itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika melakukan perjalanan jauh, maka unta ini bisa menyimpan cadangan makanan di punuknya lah, sewaktu-waktu bisa digunakan. Selain itu ususnya panjang untuk menyimpan air, maka unta ini sekali minum, itu bisa banyak sekali, bergalon-galon kalau ya, banyak sekali minum langsung banyak. Karena apa? Karena unta ini nanti hidup di daerah yang jarang ditemui air, jadi begitu ketemu air langsung minum yang banyak dan tidak kembung. Beda dengan kita, mungkin minum langsung 8 gelas itu di perut sudah kembung. Kalau unta tidak,
gitu. Bahkan banyak sekali. Kenapa? Karena punya ini ususnya panjang. Nah, dan dia bisa bertahan sangat lama tidak minum karena tadi sudah punya cadangan. Selain itu, onta ini memiliki bulu mata yang tebal. Kenapa? Karena onta ini kan hidupnya di daerah gurun, sana banyak debu. Maka untuk melindungi dari debu, biar tidak kemasukan debu, ya, mata ini maka memiliki bulu mata yang tebal. Onta, ya. Sekali lagi, onta di sini ciri khususnya ada punuk, kemudian ususnya yang panjang dan juga bulu matanya yang tebal. Onta, ya. Ini onta, sudah. Iya. Ya, ini nanti setelah menyaksikan video, nanti videonya diputar lagi terus dicatat loh ya. Hal-hal yang penting ini dicatat. Oh, ciri khususnya tadi hewan ini, ciri khususnya ini, hewan ini, ciri khususnya ini nanti dicatat untuk belajar. Nah, berikutnya setelah unta, ini hewan. Nah, walaupun kecil, hewan ini juga punya kemampuan yang unik, gitu. Cecak. Nah, ini cecak, hewannya kecil, sering kita lihat kalau ini punya kemampuan ini autotomi. Ayo, siapa yang pernah memegang cecak? Kalau dulu Pak kecil pernah, ada cecak tangkap. Nah, ketika ditangkap, ini ekornya putus, gitu. Ekornya putus, tidak kesakitan ya, tapi memang sengaja diputus ini. Nah, tujuannya untuk apa? Biasanya kalau ekornya sudah putus, ekornya itu masih bergerak-gerak, bisa gerak-gerak sendiri, walaupun hanya ekor saja, tapi bisa gerak-gerak. Nah, tujuannya untuk mengelabui musuh, agar musuhnya ini mengejar ekornya yang gerak-gerak tadi. Lah, cecaknya lari, gitu, lari, biar dia lolos dari pemangsa. Nah, maka terus memutuskan ekornya gerak-gerak agar ekornya yang dikejar. Ini untuk mengelabui, gitu. Nah, nama kemampuan cecak ini sering disebut dengan istilah ini autotomi. Ya, jangan keliru loh ya. Jadi kalau kelelawar ada istilah ekolokasi, kalau bunglon ada istilah mimikri. Nah, kalau cecak ini ada istilah ini autotomi atau memutus ekor. Selain itu, cecak ini juga memiliki kaki lengket untuk merayap. Maka cecak ini ketika merayap di dinding, di atap ini tidak jatuh karena di kakinya ada ini, kakinya lengket. Nah, khusus ini kakinya khusus cecak ini. Itu ya, ada dua kemampuan khusus atau ciri khusus dari cecak. Ini, walaupun kecil, ini punya kemampuan yang hebat. Berikutnya ini mungkin anak-anak jarang melihat ini. Nah, kalau nggak ke kebun binatang jarang kita melihat ini. Terenggiling namanya, terenggiling. Nah, ini kalau hewan ini merasa terancam, ya, terancam oleh musuhnya, maka hewannya akan melindungi diri. Caranya bagaimana? Dia akan menggulung tubuh, jadi melungker ya, tubuhnya digulung loh, dibulet gitu loh. Kenapa? Karena kulit yang di punggungnya ini keras. Gitu. Ini keras ini, ya, ini keras. Jadi dia bisa digunakan untuk berlindung. Ya, jadi menggulung tubuhnya. Ini seperti juga hewan itu kaki seribu. Ya, kaki seribu itu coba kalau anak-anak sentuh, dia akan refleks menggulung tubuhnya. Itu ya dalam rangka melindungi diri dari musuh. Terenggiling namanya. Berikutnya. Nah, ini dia landak. Nah, ini landak, mungkin anak-anak ada yang pernah melihat, tapi jangan coba-coba memegang ini ya, durinya ini, rambut durinya. Nah, landak ini melindungi diri dengan ini rambut duri yang tajam, ini rambutnya ini tajam, ya, tajam. Bahkan sekelas harimau atau singa ini kalau mau memakan landak, ini kalau sudah durinya ditegakkan, wah ini sudah nggak mau ini, karena durinya ini sangat tajam. Nah, ini senjatanya landak itu ini. Nah, seperti ini ya, landak, ingat-ingat landak, rambut duri yang tajam. Terus ada lagi ini kura-kura. Nah, ini kalau kura-kura, ya, biasa anak kalau lihat kura-kura, ya,
Selain kura-kura mungkin ada siput, itu kalau mau diganggu kan dia menyembunyikan kepala dan kakinya ini masuk ke dalam tempurungnya ini. Siput kan juga begitu, kalau kita pegang misalnya dia kan langsung sembunyi di rumah siputnya itu, karena memang ini bagian tubuhnya yang paling keras, bisa digunakan untuk berlindung. Nah, ini untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian ada lagi ini ular. Nah, ini melindungi diri dengan bisanya yang sangat beracun. Nah ini dengan bisa racunnya ini. Selain hewan-hewan yang punya bisa yang beracun, maka ketika dia diganggu oleh yang lainnya, maka mereka ketika merasa terancam, mereka akan mengeluarkan kemampuannya. Ini bisa yang beracun. Ini ular ini. Nah, baik anak-anak semuanya, itulah beberapa ciri khusus tumbuhan maupun hewan yang kita pelajari pada hari ini. Masih banyak sekali, silahkan anak-anak nanti mencari materi-materi, mencari di buku-buku yang lainnya untuk memperkaya pengetahuan anak-anak semuanya. Nah, di setiap hewan ini mempunyai ciri-ciri khusus. Baik anak-anak semuanya, setelah ini nanti Pak Bimo akan ada kuis ya, kuis benar dan salah. Coba nanti disiapkan alat tulisnya, peraturannya masih sama seperti yang kemarin, hanya 1 kali tulis ya. Tulis saja jawabannya benar atau salah dan tidak boleh diganti. Setelah nulis tidak boleh diganti, harus jujur. Oke, ini materi hari ini dengan Pak Bimo untuk ciri-ciri khusus tumbuhan dan juga ciri khusus hewan. Setelah ada kuis, nanti di akhir masih ada 1 penugasan dari Pak Bimo ya, ada PR nanti. Ini baik anak-anak semuanya, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini materi hari ini sudah selesai. Pak Bimo harapkan anak-anak terus belajar, terus semangat, materinya diulang-ulang, disimpan yang baik. Gunakan HP anak-anak dengan bijak, gunakan untuk pengayaan diri, memperkaya pengetahuan anak-anak untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak semuanya cukup sampai di sini. Tetap jaga ibadah kalian, rajin sholat, rajin bantu orang tua, dan selalu menjaga diri ya, menjaga diri. Terutama ini kita semuanya masih di masa-masa pandemi, harus benar-benar menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Dari Pak Bimo cukup, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.